Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Guru kita Ustadz Abi Amir Faisal, sahabat saya udah David Khalik, kita doakan beliau semoga sehat, pulih kembali, diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, amin, diluaskan rezekinya, dan setia sama bininya. Amin. Tawa dia. Masya Allah. Ibu-ibu semua jamaah Masjid Jami Samudra Indonesia. Ternyata di Depok ada samudra juga, Masya Allah. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah kita ngaji lagi. Nerusin tentang tafsir surah Al-Hujurat. Tadi oleh guru kita Abi Amir. Sekarang saya lanjut ke ayat 11. Ini spesial karena yang hadir banyak emak-emak. Di sini disebut langsung kata emak-emak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmidu anfusakum wala tanabadu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Apa? Ya apalin. Ya, pulang dari pengajian ini kita apalin bareng-bareng karena bagus banget ayatnya. Ini ayat tentang larangan-larangan kita dalam bergaul sesama muslim dan muslimah. Yang pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. La yaskhar. Janganlah wahai orang beriman, janganlah suatu kaum menghina, mengolok-olok, membuli kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dibanding yang mengolok-olok. Lanjut ke perempuan nih. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Dan janganlah kaum perempuan menghina kaum perempuan yang lain. Boleh jadi kaum perempuan yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Yang pertama asbabun nuzulnya. Ayat ini turun dulu ada beberapa versi. Yang pertama, ayat yang pertama, penggalan yang pertama itu turun karena dulu ada sahabat-sahabat Ansor yang suka dihina. Udah ya. Ada sahabat Ansor yang suka dihina. Hei pendek, mohon maaf, hei pincang, bahkan hei fasik. Maka keluarlah ayat ini bahwa jangan menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Terusnya kenapa ada kata-kata perempuan di situ? Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dulu Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha, beliau suka menertawakan istri Nabi yang lain bernama Sofiyah binti Huyai. Karena beliau tuh Yahudi dan kebetulan bertubuh pendek, diketawain. Maka turun ayat ini, janganlah satu perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Bu, hari ini kita mendapati begitu banyak kasus penghinaan, mengolok-olok, membuli. Ya, kemarin kejadian terakhir ada seorang siswa konon katanya entah benar apa tidak dia suka dibully sama teman-temannya, dia merasa tersiksa, lalu dia ingin membuktikan diri dan meledakkan dirinya di masjid ketika salat Jumat. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata orang-orang yang terbuli itu sakit, Bu. Namun kadang mereka tidak bisa bicara, mereka diam. Ujung-ujungnya ngebom. Ya, hati-hati jangan membuli orang lain. Lalu selanjutnya wala talmidu anfusakum. Jangan mencela dirimu sendiri. Kata mufasir, dirimu sendiri itu bukan diri kita, tapi diri saudara kita. Karena orang Islam ini bagaikan satu tubuh. Maka ketika kita menghina orang lain itu seperti menghina diri sendiri. Wala tanabadu bil alqab. Dan jangan memberi gelaran yang buruk. Ngatain orang. Jangan ngatain orang dengan kata-kata yang dia nggak suka.
Hari ini kita mendapati orang suka memberikan julukan, mohon maaf, ada emak-emak bawel, disebutnya abah. Lambe turah, lambe nyinyir, atau si bawel, atau si lemes. Hati-hati Bu. Ya, ibu memberikan julukan kepada orang lain dan dia tidak suka dengan julukan itu, maka selama ibu memanggil dia, ibu kena dosa. Ustadz, gimana kalau ada orang mohon maaf, misalkan jidatnya kayak lapangan bola. Apa itu? Jenong ya, kayak orang Depok jenong ya. Itu kan fakta Ustadz, kita boleh dong memanggil dia jenong lah. Walaupun fakta kan gak semua harus diungkapin. Kalau dia nerima dipanggil jenong gak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang Bu dia gak nerima sebenarnya Bu. Dia sakit dipanggil jenong. Maka jangan panggil dia jenong. Atau mungkin kupingnya lebar dipanggil caplang. Atau mungkin tubuhnya pendek dipanggil si kate, cibogel, alhamdulillah. Jangan memberikan gelaran julukan yang buruk kepada orang lain. Ya, wala tanabadu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kata Allah, seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Jadi ibu jangan sembarang ngatain orang fasik Bu. Fasik, hati-hati. Yang paling sering sebenarnya bukan fasik tapi munafik. Pernah nggak? Jangan sok muna lu ya. Benar. Muna itu kan bukan munaroh Bu. Tapi munafik ya. Hati-hati ngatain orang munafik, ngatain orang fasik apalagi kafir. Ketika tuduhan itu tidak terbukti, maka tuduhan itu akan lari ke atas langit dan kembali kepada yang menuduhkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sembarang memberikan gelar kepada orang lain. Zaman dulu ada perang tuh, ada cebong, kampret, saya gak suka banget tuh. Ada kadrun segala macam, jangan. Ya, hentikan memberikan gelaran julukan yang buruk kepada orang lain. Kalau ketemu, ibu cantik, walaupun gak cantik gak apa-apa. Berdusta untuk menyenangkan orang lain, boleh. Udah tahu teman kita jelek, dipanggil jelek ya makin tersinggung dia. Masya Allah ibu cantik gitu ya. Bohong ya, gak apa-apa. Masalahnya gitu Ustadz, begitu datang kan cantik banget sih. Langsung bilang peres banget sih, peres banget sih. Ya, memuji untuk menyenangkan orang lain. Nggak Tidak apa-apa ya? selamanya ya harus kita jujur sama suami. Begitu juga, ganteng gak apa-apa. Suami pun demikian Pak. Kalau masakan isinya gak enak jangan jujur-jujur teing Pak. Masya Allah istriku seperti seorang chef. Aku tidak pernah memakan makanan seperti ini. Tapi kan jujur itu memang gak pernah kan saking gak enaknya. Tapi jangan bilang gak enak. Ya, kadang-kadang kita harus sedikit memanipulasi untuk kebaikan Bu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Menyenangkan hati orang lain semoga itu menjadi amal jariah buat kita. Kita datang membuat orang lain senang Bu. Ya Bu, ciri orang baik itu Bu, ketika Ibu hadir suasana tenang semuanya. Suasana nyaman semua. Vibes-nya positif. Dirindukan keberadaannya. Jangan dia datang langsung troublemaker datang nih. Nah, hati-hati ya, ibu silakan ngecek apakah ibu menjadi orang baik atau orang kurang baik. Dilihat bagaimana respon di sekeliling kita menilai kita. Wallahu a'lam bishawab.